Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdia dengan NIM 123100152, kelas 2E PGNI. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Baik, pertama saya akan menjelaskan sejarah perkembangan Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau biasanya disebut NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah di Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, para tokoh ulama tradisional dan usahawan di Jawa Timur. Berdirinya NU diawali dengan lahirnya Nahdlatul Tujar 1918 yang muncul sebagai lembaga gerakan ekonomi perdesaan. Disusul dengan munculnya Taswir Afkar 1922 sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, dan Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Watham 1924 sebagai gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Dengan demikian, maka ditemukanlah 3 pilar penting bagi NU, yaitu yang pertama, wawasan ekonomi kerakyatan, yang kedua, wawasan keilmuan, sosial dan budaya, yang ketiga, wawasan kebangsaan. Setelah NU resmi berdiri menjadi Jam'iyah pada tahun 1926, telah banyak madrasah-madrasah berdiri di samping pondok pesantren yang telah lama ada di dalam mengakar di Indonesia. Melihat kenyataan yang ada pada saat itu, maka Muktamar II tahun 1927 membicarakan masalah perbaikan metode pengajaran di pondok pesantren dan madrasah-madrasah selanjutnya. Muktamar ketiga tahun 1928 di Surabaya dibicarakan pengembangan dan perluasan pondok pesantren dan madrasah. Salah satu program permanen Nahdlatul Ulama adalah urusan madrasah atau sekolah yang diberi nama dengan istilah ma'rid. Semua program kerja Nahdlatul Ulama tidaklah semata-mata usaha untuk mencapai suatu tujuan baru, tetapi pertama-tama adalah manifestasi dari pelaksanaan ajaran Islam. Demikian pula urusan madrasah atau sekolah pertama-tama adalah pelaksanaan pemerintah agama di bidang pendidikan dan pengajaran sekaligus keikutsertaan Nahdlatul Ulama dalam usaha mencerdaskan bangsa dan umat. Sebagai organisasi yang benar-benar tumbuh dari bawah, berakar di bumi masyarakat kaum muslim Indonesia, sebagian besar madrasah atau sekolah ma'arif Nahdlatul Ulama didirikan, dibangun dan dibiayai oleh masyarakat sendiri, yang kemudian mengabungkan di ada ma'arif Nahdlatul Ulama dengan demikian pula urusan madrasah sekolah pertama-tama adalah pelaksanaan pemerintah agama di bidang pendidikan dan pengajaran sekaligus merupakan keikutsertaan Nahdlatul Ulama dalam usaha mencerdaskan bangsa dan umat. Sebagaimana organisasi yang benar-benar tumbuh dari bawah, berakar di bumi masyarakat kaum muslimin Indonesia. Sebagaimana besar madrasah atau sekolah ma'arif Nahdlatul Ulama didirikan, dibangun dan dibiayai oleh masyarakat sendiri, yang kemudian mengabungkan diri ada ma'arif Nahdlatul Ulama dengan kesediaan dikoordinasikan, dibimbing dan diawali oleh ma'arif. NU telah mendirikan divisi pendidikan yang terorganisir
dan tetap berada dalam naungan NU yang diberi nama lengkap Pendidikan Ma'arif NU atau LP Ma'arif NU. Salah satu aparat departementasi di lingkungan NU didirikan dengan tujuan mewujudkan cita-cita pendidikan NU. Lembaga ini berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan-kebijakan pendidikan NU yang ada di tingkat pengurusan besar, pengurusan wilayah, pengurusan cabang, dan pengurusan majelis wakil cabang. LP Ma'arif NU didirikan merupakan cita-cita para ulama NU yang melihat kondisi umat Islam selama di bawah penjajahan Belanda sangat terpuruk, dalam keadaan amat tertinggal dari lembaga pendidikan yang dikelola oleh Belanda ataupun yang dikelola oleh organisasi-organisasi keagamaan lainnya. LP Ma'arif NU berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non-formal. Selain pondok pesantren, sedangkan pesantren dalam kalangan NU dibina oleh RMI atau Rabitat Ma'ahid Al-Islamiyah, di mana tugas RMI adalah melaksanakan kebijakan NU di bidang sistem pengembangan pondok pesantren. Pengelolaan yang tidak baik dan pemusatan konsentrasi pada aktivis pada kegiatan politik pada tahun 1970-an menjadi penyebab lemahnya sistem pengelolaan pendidikan NU. Lembaga pendidikan Ma'arif yang bertugas mengurus dan mengelola madrasah atau sekolah sejak awal tahun 1970-an sudah mengkhawatirkan penyusutan anggotanya. Pada masa itu, 30% anggota telah menarik diri dari lembaga NU. Rasa takut terhadap kegiatan politik radikal tahun 1970-an sangat membekas dan sangat menghantui di bidang pendidikan umumnya. Sekolah-sekolah saat ini menyembunyikan terkaitan mereka dengan NU karena rasa takut akan mendapatkan perlakuan diskriminatif. Saat itu tidak ada lagi terdengar istilah MINU atau Madrasah Ibtidaiyah Nadatul Ulama. Mereka menggunakan nama-nama yang kurang mencolok seperti Sekolah Wahid Hashim, nama mantan Menteri Agama. Keputusan Nadatul Ulama untuk kembali ke Kitah pada tahun 1926 dan penerimaan Ajas Tunggal Pancasi membawa dampak positif bagi lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Jami'iyah NU setelah tahun 1984 dalam upaya untuk mendapatkan kembali madrasah yang hilang atau bersembunyi di balik nama pinjaman, maka LP Ma'arif NU agar dengan jelas menyatakan identitasnya dan kembali mendaftarkan diri ke lembaga pendidikan Ma'arif. Namun pemerintah tersebut hingga tahun 1987 tampaknya belum membuahi hasil, dan ini membawa akibat yang sangat buruk bagi usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk menyusuri sekolah-sekolah NU. Dalam konferensi besar NU di Cilacap tahun 1987 dilaporkan lebih 4.000 unit sekolah berada di bawah LP Ma'arif. Selanjutnya pada tahun 1991, beberapa pengurus pendidikan di daerah melihat madrasah-madrasah mulai mendaftarkan diri di Ma'arif dan nama NU mulai muncul kembali di papan nama yang dipasang di depan sekolah atau madrasah. Bila dicermati penyebab kurang berhasilnya gerakan pendaftaran kembali madrasah atau sekolah NU tersebut, paling tidak ada 3 faktor, yaitu faktor yang pertama, kurangnya kemampuan finansial lembaga pendidikan Ma'arif NU. Yang kedua, kurangnya kemampuan pengelolaan atau manajemen. Yang ketiga,
para ulama yang terbiasa bebas. Nah, tradisi Kiai NU telah membuat banyak di antara mereka yang enggan mengikuti prosedur pendaftaran, meskipun menganggap diri mereka sebagai keluarga besar NU. Jadi usaha untuk mendapatkan kembali peran di bidang agama seperti dulu masih berlanjut, namun berlangsung pelan. Pada tahun 1980-an, program persekolahan disambut baik oleh pihak yang berwenang. Izin untuk membuka sekolah baru lebih mudah untuk diperoleh. Imam Suprayogo mengemukakan bahwa lembaga pendidikan di kalangan NU sangat banyak, baik dari segi jenis maupun jumlahnya. NU memiliki ribuan pondok pesantren, madrasah atau sekolah. Lembaga pendidikan itu mulai tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, termasuk pendidikan pondok pesantren, mulai dari yang paling kecil atau sederhana yang diurus secara pribadi oleh orang-orang NU, sehingga yang besar dan telah berusia 100 tahun semuanya telah dimiliki oleh NU. Lembaga pendidikan memilih NU untuk banyak lagi. Jumlahnya adalah berbentuk madrasah mulai dari tingkat dasar yaitu ibtidaiyah. Memperhatikan lembaga LP Ma'arif NU di atas, tampak bahwa NU telah dan sedang berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa, utamanya anak-anak generasi Islam kelas ekonomi menengah ke bawah. Berbagai lembaga pendidikan didirikan di tengah-tengah umat, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pada pendidikan tinggi. Salah satu lembaga pendidikan di Sumatera yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama atau NU adalah Pesantren Raudatul Hasanah yang terletak di Medan, Sumatera Utara. Metode pembelajaran di Pondok Pesantren Raudatul Hasanah. Yang pertama, kurikulum terpadu yang dinamakan diniyah. Nah, kurikulum diniyah atau keagamaan meliputi pembelajaran yaitu Al-Quran, hadis, fikih, akidah, tasawuf, dan bahasa Arab. Pelajaran yang diajarkan untuk memperkuat dasar-dasar keimanan dan memperdalam pengetahuan agama para siswa. Pelajaran umum. Kurikulum umum mengikuti standar pendidikan nasional yang mencangkup mata pelajaran seperti matematika, sains, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ilmu sosial. Integrasi ini memastikan siswa mendapatkan pendidikan yang seimbang antara ilmu agama dan umum. Yang kedua, metode sorangan dan bandongan. Sorongan metode ini merupakan cara tradisional di mana siswa membaca kitab secara langsung di hadapan kiai atau ustadz, kemudian mendapatkan bimbingan dan koreksi. Metode ini membantu untuk dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan membaca kitab kuning. Bandongan. Dalam metode ini, kiai atau ustadz membaca dan menjelaskan kitab ini di hadapan sekelompok siswa. Siswa mendengar, mencatat, dan dapat bertanya untuk memperdalam pemahaman mereka. Yang ketiga, hafalan atau tahfiz Al-Quran. Program hafalan Al-Quran menjadi bagian penting dari pembelajaran. Siswa didorong untuk menghafal Al-Quran dengan metode yang terstruktur seperti murojaah atau pengulangan dan talqi atau membaca di hadapan guru. Yang keempat,
pembelajaran aktif dan partisipatif. Diskusi kelompok, siswa sering dibagi dalam kelompok-kelompok diskusi untuk membahas topik-topik tertentu, baik dalam pembelajaran agama maupun umum. Nah, ini membantu pengembangan kemampuan untuk berpikir kritis dan keterampilan untuk berkomunikasi. Terus, presentasi. Siswa diberi kesempatan untuk presentasi hasil belajar mereka di depan kelas, yaitu membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berbicara di depan umum. Yang kelima, pembinaan akhlak dan karakter. Pendidikan akhlak selain mempelajari pelajaran formal, penekanan besar diberikan pada pembinaan akhlak. Kegiatan sehari-hari di pondok pesantren seperti sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, dan kegiatan keagamaan lainnya menjadi bagian dari upaya pembentukan karakter siswa. Kedisiplinan. Penerapan disiplin yang ketat dalam kehidupan sehari-hari. Pondok pesantren seperti jadwal hari yang teratur, aturan-aturan kebersihan, dan tata tertib membantu siswa untuk mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Yang keenam, ada penggunaan teknologi. Media pembelajaran digital. Pondok pesantren ini juga mulai mengadopsi teknologi dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan komputer, proyektor untuk presentasi materi pembelajaran. Yang ketujuh, kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatannya itu ada pramuka dan olahraga. Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan olahraga diberikan untuk mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kesehatan fisik siswa. Seni dan budaya. Program seni seperti seni musik Islami atau hadroh dan seni rupa yang menjadi bagian dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi, dengan metode-metode ini, Pondok Pesantren Raudatul Hasanah berusaha untuk membentuk siswa yang unggul dalam ilmu agama, berakhlak mulia, serta memiliki pengetahuan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas lembaga pendidikan Madrasah Aliyah di Sumatera Selatan. Madrasah Aliyah atau MA adalah jenjang pendidikan menengah dalam sistem pendidikan di Indonesia yang setara dengan sekolah menengah atas, yaitu SMA, namun dengan fokus tambahan pada pendidikan agama Islam. Sejarah berdirinya Madrasah Aliyah di Indonesia terkait erat dengan sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dan peran organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama atau NU dalam mengembangkan lembaga pendidikan agama. Sejarah berdirinya Madrasah Aliyah. Pertama, latar belakang historis. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia sangat terbatas dan lebih difokuskan pada kalangan elit atau kaum kolonial. Nah, pendidikan Islam tradisional yang pada saat itu adalah pesantren yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, namun sebelum terstruktur seperti sistem pendidikan modern. Yang kedua, periode awal 1900-an. Pada awal abad ke-20, seiring dengan meningkatnya keadaan nasionalisme dan kebutuhan akan pendidikan yang lebih terstruktur, beberapa tokoh mulai mendirikan madrasah dengan sistem pengajaran yang lebih formal. Pada tahun 1916, Kiai Ahmad Dahlan
mendirikan Muhammadiyah yang kemudian ikut mendirikan banyak madrasah. Nahdlatul Ulama atau NU yang didirikan pada tahun 1926 juga mulai pendirian madrasah-madrasah sebagai bagian dari upaya mereka untuk mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, era kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1965. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah mulai lebih serius dalam membangun sistem pendidikan nasional. Pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mengakui madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Masa ini, madrasah yang sebelum hanya mengajarkan pendidikan agama mulai mengadopsi kurikulum nasional, sehingga pembelajaran umum juga diajarkan di madrasah. Yang keempat, regulasi dan pengembangan. Pada tahun 1965 sampai 1980-an. Pada tahun 1975, pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama atau SKB tiga menteri atau Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri dalam mengatur bahwa madrasah harus mengajarkan 70% kurikulum nasional dan 30% kurikulum agama. Hal ini bertujuan agar lulusan madrasah memiliki kompetensi yang setara dengan lulusan sekolah umum. Madrasah aliyah secara resmi diakui sebagai jenjang pendidikan menengah dengan struktur yang setara dengan SMA. Perbedaan utama adalah penekanan pada pendidikan agama Islam dengan tambahan mata pelajaran seperti fikih, akidah, bahasa Arab, dan tafsir. Yang kelima, modernisasi dan integrasi pada tahun 1990-an hingga sekarang. Sejak tahun 1900-an, madrasah mengalami berbagai upaya modernisasi dan integrasi dengan sistem pendidikan nasional. Pemerintah dan berbagai organisasi Islam, termasuk NU dan Muhammadiyah, terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Bantuan dan kerjasama internasional juga berperan dalam pengembangan kurikulum dan metode pengajaran. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.